Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang ketiga untuk mata uji pilihan TKA Fisika. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang siswa berdiri di peron stasiun. Sebuah kereta lewat dengan kecepatan tinggi sambil membunyikan klaksonnya. Bergerak lurus melewati siswa tersebut dan kemudian menjauh darinya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai bunyi yang didengar siswa setelah kereta melewatinya. Oke, berarti ini adalah jenis soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan mana pernyataan yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah. Oke, berarti kita harus mengecek satu persatu setiap pernyataannya. Pernyataan yang pertama, frekuensi klakson yang didengar siswa lebih rendah daripada frekuensi aslinya. Nah, ini yang pertama ini benar. Nah, jadi menurut efek Doppler, ketika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka gelombang bunyi menjadi teregang atau lebih renggang. Nah, hal ini menyebabkan pendengar menerima lebih sedikit gelombang per detik. Nah, sehingga frekuensi yang terdengar menjadi lebih rendah dari frekuensi sumbernya. Oke, jadi pernyataan 1 benar. Lanjut pernyataan 2. Panjang gelombang bunyi yang didengar siswa sama dengan frekuensi aslinya. Ini yang pernyataan 2 ini jelas salah. Nah, jadi pernyataan 2 ini secara konsep keliru karena membandingkan dua besaran yang berbeda, yaitu panjang gelombang dan frekuensi. Nah, selain itu karena frekuensi terdengar lebih rendah, jadi Fp lebih rendah dari Fs, maka panjang gelombangnya justru menjadi lebih panjang. Jadi lambda P lebih besar dari lambda S sesuai dengan hubungan lambda sama dengan V per F. Jadi pernyataan kedua ini salah. Lanjut pernyataan 3. Intensitas bunyi yang didengar siswa akan terus berkurang. Nah, pernyataan 3 ini benar. Nah, jadi setelah kereta melewati siswa, jarak atau R antara kereta dan siswa akan terus bertambah. Karena intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, jadi I-nya ini berbanding terbalik dengan 1 per R kuadrat. Jadi berbanding terbalik. Satu per R kuadrat. Maka intensitas bunyi yang didengar akan terus melemah atau berkurang. Jadi pernyataan 3 ini benar. Lanjut pernyataan 4. Cepat rambat bunyi di udara tetap konstan selama pengamatan. Nah, pernyataan 4 ini juga benar. Jadi seperti cepat rambat bunyi di udara adalah konstan dan tidak dipengaruhi oleh gerak sumber bunyi, yaitu dari si kereta. Jadi cepat rambat bunyi hanya bergantung pada kondisi medium, yaitu udaranya. Jadi pernyataan 4 ini juga benar. Jadi untuk soal nomor 1, pernyataan yang benar adalah opsi atau pernyataan 1, 3, dan 4. Adapun pernyataan 2 salah. Oke, lanjut ke soal nomor 2.
Sebuah proyektor digunakan untuk menampilkan film transparansi atau slide pada sebuah layar. Ukuran tinggi slide adalah 24 mm. Proyektor tersebut menggunakan lensa konvergen untuk menghasilkan gambar yang tajam setinggi 1,2 meter pada layar yang berjarak 5 meter dari lensa proyektor. Berapakah jarak fokus lensa yang diperlukan dan berapakah jarak antara slide dengan lensa? Oke, jadi untuk langkah-langkah penyelesaiannya adalah dengan mencari perbesaran terlebih dahulu. Setelah itu kemudian mencari jarak objek, yaitu si slide, dan terakhir mencari jarak fokusnya. Oke, kita akan menghitung perbesaran atau M. Jadi gambar yang dihasilkan proyektor bersifat nyata dan terbalik, sehingga nilai perbesarannya negatif. Tadi tinggi objek atau slide yaitu H0 sama dengan 24 mm. Kemudian tinggi bayangan gambar di layar berarti HI sama dengan 1,2 meter atau sama dengan 1200 mm. Jadi M-nya sama dengan HI per H0 sama dengan negatif 1200 per 24 mm sama dengan negatif 50. Jadi perbesaran sama dengan 50 kali. Oke, sekarang kita akan menghitung jarak slide ke lensa atau jarak objek, yaitu S0. Nah, kita gunakan hubungan antara perbesaran dengan jarak. Oke, kita lanjut di bawah. Jarak bayangan. Jarak bayangan lensa ke layar. Berarti SI sama dengan 5 meter atau 500 cm. Maka M-nya sama dengan negatif SI per S0. Berarti tadi M-nya sudah kita dapat negatif 50 sama dengan negatif 500 cm per S0. Berarti S0 sama dengan 500 per 50 sama dengan 10 cm. Oke, jadi slide harus diletakkan 10 cm dari lensa. Kemudian kita akan menghitung jarak fokus lensa atau F. Nah, kita akan menggunakan persamaan lensa tipis dengan nilai S0 dan SI yang sudah kita ketahui. Oke, kita lanjutkan di bawah. Jadi 1 per F
sama dengan 1/S0 ditambah 1/Si. Berarti 1/F sama dengan 1/10 S0 tadi ditambah 1/Si. Si-nya adalah 500 tadi ya. 500. Nah, kita akan menyamakan penyebutnya. Berarti 1/F sama dengan 50/500 ditambah 1/500 sama dengan 51/500. Maka F sama dengan 500/51, yaitu 9,8 cm. Nah, jadi kombinasi yang tepat adalah jarak fokusnya 9,8 cm dan jarak slide ke lensa yaitu 10 cm. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Betul sekali. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kompor listrik dengan daya 800 watt digunakan untuk memanaskan 500 gram minyak goreng di dalam wajan aluminium bermassa 250 gram. Suhu awal minyak dan wajan adalah 20 derajat Celcius. Kompor dinyalakan selama 5 menit hingga suhu sistem mencapai 180 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis minyak yaitu C minyak sama dengan 1970 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor jenis aluminium C aluminium sama dengan 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapakah efisiensi perpindahan kalor dari kompor listrik ke sistem yaitu minyak dan wajan? Oke, jadi efisiensi atau ETA dihitung dengan membandingkan energi kalor yang diserap sistem, yaitu output, dengan energi listrik total yang dikeluarkan kompor atau input. Berarti ETA sama dengan Q serap per E listrik kali 100%. Nah, sekarang kita akan menghitung energi listrik total yang dikeluarkan kompor atau input. Tadi daya atau P sama dengan 800 watt. Kemudian waktu atau T sama dengan 5 menit. Atau 5 dikali 60 sama dengan 300 second. E listrik sama dengan P dikali T sama dengan 800 watt dikali 300 second sama dengan 240.000 Joule. Oke, sekarang kita akan menghitung energi kalor yang diserap sistem atau output. Nah, perubahan suhu
perubahan suhu sama dengan delta T sama dengan T akhir dikurang T awal sama dengan 180 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 160 derajat Celcius. Nah, kalor untuk minyak atau Ki minyak, Ki minyak sama dengan Ki minyaknya yaitu M minyak sama dengan 500 gram atau 0,5 kilogram. Berarti Ki minyaknya yaitu 0,5 kilogram dikali 1970 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 160 derajat Celcius sama dengan 157.600 Joule. Nah, sekarang kalor untuk wajan atau Ki wajan. Ki wajan. Tadi M wajannya ini 250 gram atau 0,25 kilogram. Berarti Ki wajan 0,25 kilogram dikali 900 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 160 derajat Celcius sama dengan 36.000 Joule. Nah, sekarang kita akan menghitung total kalor yang diserap. Berarti Ki serap sama dengan Ki minyak ditambah Ki wajan sama dengan 157.600 ditambah 36.000 sama dengan 193.600 Joule. Nah, terakhir kita akan menghitung efisiensinya. Berarti eta sama dengan 193.600 Joule per 240.000 Joule dikali 100% sesuai rumus yang di atas tadi. Berarti sama dengan 0,8066 dikali 100% yaitu 80
Jadi efisiensi kompor tersebut adalah sekitar 80,7%. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Betul sekali. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebuah balok tembaga panas bermassa 500 gram dengan suhu awal 200 derajat Celcius diletakkan di atas sebuah balok es besar yang suhunya 0 derajat Celcius. Sistem dianggap terisolasi sempurna. Diketahui kalor jenis tembaga C tembaga sama dengan 390 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es atau LS sama dengan 3,34 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Manakah kesimpulan yang paling tepat mengenai keadaan akhir sistem? Oke, jadi langkah pertama adalah menghitung kalor maksimal yang bisa dilepaskan oleh balok tembaga jika suhunya turun hingga suhu terendah yang mungkin, yaitu 0 derajat Celcius seperti suhu es. Nah, pertama kita akan menghitung kalor maksimal yang dilepaskan tembaga es. Berarti Q lepas maksimal. Pertama itu kita akan ubah massa ke kilogram. Berarti M. Tembaga yaitu 500 gram atau 0,5 kilogram. Kemudian perubahan suhu itu delta T sama dengan T awal dikurang T akhir sama dengan 200 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius sama dengan 200 derajat Celcius. Nah, berarti Q lepas maksimal Q lepas maksimal sama dengan M tembaga dikali C tembaga dikali delta T. Berarti sama dengan M tembaganya tadi 0,5 kilogram. Kemudian C tembaganya 390 Joule kali 390 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T. Delta T-nya adalah 200 derajat Celcius sama dengan 39.000 Joule. Nah, sekarang kita akan menghitung es yang bisa dicairkan oleh kalor tersebut. Nah, semua kalor yang dilepaskan tembaga akan digunakan untuk melebur es. Jadi Q lebur sama dengan M es cair dikali L es. Tadi Q leburnya yaitu 39.000 Joule. 39.000 sama dengan
MS cair dikali LS-nya tadi ini ya. Berarti 3,34 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Berarti MS cair sama dengan 39.000 per 334.000, yaitu 0,117 kilogram atau 117 gram. Oke, sekarang kita akan menentukan keadaan akhir sistem. Jadi kalor yang dimiliki balok tembaga yaitu 39.000 Joule hanya cukup untuk mencairkan sekitar 117 gram es. Nah, karena balok esnya besar, artinya masih ada sisa es yang tidak mencair. Nah, ketika ada campuran antara es dan air dalam kesetimbangan termal, suhu sistem akan stabil di 0 derajat Celcius. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah suhu akhir sistem adalah 0 derajat Celcius, di mana balok tembaga juga bersuhu 0 derajat Celcius dan sebagian es telah mencair menjadi air yang juga bersuhu 0 derajat Celcius. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Betul sekali. Suhu akhir campuran adalah 0 derajat Celcius dengan sebagian es telah mencair. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita yang ketiga untuk mata uji pilihan fisika. Buat teman-teman yang mau update terus pembahasan soal harian, silahkan di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Trisukses ID. Dan juga buat teman-teman yang mau simulasi soal harian, bisa langsung kunjungi website kita di trisukses.educati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikut.